Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wat tafsir. Alfa fi salatin wa alfa fi salamin alaika ya sayyidal awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, yang insyaallah selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin amin rabbal alamin. Walhamdulillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama mentadaburi Al-Quran Al-Karim, untuk mentadaburi ayat-ayatnya, firman-firmannya, kalam-kalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dan hidayahnya agar senantiasa kita bisa mengamalkan Al-Quran selama di dunia ini dengan baik dan benar. Dan semoga Al-Quran bisa menjadi sahabat sejati kita dan bisa menjadi penolong syafaat ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membahas tafsir dan tadabbur dari surat Al-Infitar. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di ayat ke-14. Maka pada malam hari ini kita masuk di ayat 14 sampai akhir di ayat 19. Qala Allah Ta'ala fi suratil Infitar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, kejahatan, keburukan dan kesesatan-sesatan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat 14 firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka, lafi jahim, benar-benar tempatnya di dalam neraka yang bernama neraka jahim. Wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar tempat yang layak dan pantas untuk mereka di neraka jahim. Di situ ada huruf inna ya, sebagai huruf nasab ya, dan sebagai juga penegasan, sebagai taukid ya, penguat ya, bahwa sesungguhnya ya, benar-benar ya, al-fujjar ya. Al-fujjar itu jamak dari fajir ya, bentuk mufradnya tunggalnya fajir, bentuk jamaknya al-fujjar. Mengenai al-fujjar ini ya, siapakah al-fujjar? Siapakah orang-orang yang durhaka? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan bahwa
Al-fujar yaitu al-musyrikun, ya, atau al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Orang-orang yang berbuat syirik, itu al-fujar atau fajir, ya. Jadi orang yang durhaka adalah orang-orang yang berbuat syirik, itu orang-orang musyrik. Pendapat kedua dikatakan bahwa al-fujar adalah al-zalimun, ya, atau al-zalimin, orang-orang zolim, baik yang muslim maupun yang non muslim atau kafir. Nah, itu yang dimaksud dengan al-fujar, ya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang musyrik itu bisa kita katakan dia fujar. Orang yang berbuat dan berlaku zalim bisa dikatakan fujar, ya. Nah, jadi, dan bisa dikatakan juga al-fujar adalah orang yang mendustakan tauhid dan kebangkitan, ya, orang yang mendustakan tauhid dan kebangkitan, ya. Adapun jahim adalah salah satu nama neraka, ismun min asma'in nar, ya, salah satu nama neraka yaitu nama neraka jahim. Jadi orang yang fujar itu tempatnya di neraka jahim, ya. Jahim itu juga bisa diartikan juga api yang membakar, ya. Jadi orang fujar itu dia akan masuk ke dalam neraka jahim, ya, yang dimana di dalam neraka itu ada api yang sangat membakar, ya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat, buruk, penuh dosa dan maksiat, ya, keji dan mungkar, maka tempatnya di neraka jahim. Nah, ada ba'dul mufassirin sebagian tafsir mengatakan seperti itu, ya. Nah, mengenai dua ayat ini, ya, ayat 13 dan ayat 14, ya. Kalau di ayat 13 itu dikatakan innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar di dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar di dalam surga naim. Nah, dan orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka jahim, ya. Nah, ayat 13 dan 14 ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Ar-Rum ayat 14, 15 dan 16. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fa hum fi rawdah yuhbaruna wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adzabi muhdharun. Pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah di dalam kelompok. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mereka bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka akan ditempatkan di dalam raudhah, ya, taman. Nah, raudhah di sini artinya maksudnya adalah al-jannah, ya. Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihati fahum fil jannah. Maka adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka sangat gembira dan tempat mereka adalah di surga. Adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah serta tidak beriman, tidak percaya, mengingkari akan adanya hari akhir, hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan yang mahsyar, ya, faulaika fil adabi muhdharun. Mereka itu tetap berada di dalam azab neraka. Kemudian kapan siksaan dan azab itu dirasakan? Ya, dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 15. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yauma, pada hari, ad-din, pembalasan. Ya, mereka memasukinya pada hari pembalasan. Di situ ada kata kalimat yaslaunaha.
mereka masuk ke dalamnya. Yaitu maksudnya mereka masuk ke dalam neraka dengan menyelam di dalam panasnya. Dan di situ ada kata yaumaddin, ya, pada hari pembalasan. Maksudnya apa? Hari pembalasan bagi seluruh amal. Orang yang berbuat baik selama di dunia, maka nanti akan ada balasannya, ya, ada perhitungannya. Begitu juga orang-orang berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat buruk, durhaka, maka ada balasannya, ada ganjarannya, ya. Kemudian maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 15 ini, ya selaunaha yaumaddin, seseorang yang sudah masuk neraka tidak akan pernah bisa keluar, ya, kecuali kalau dalam hatinya masih ada sepercik keimanan, yaitu khusus seorang muslim, ya, jadi orang muslim itu, ya, walaupun dia amalnya sangat sedikit, dia tidak akan khalidina fiha abada, tidak akan kekal di dalam api neraka. Adapun orang non muslim, orang kafir, mereka khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka. Maka itulah indahnya kita beragama Islam menjadi seorang muslim, ya. Disitulah Allah mempunyai nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah sangat luar biasa, ya. Wala tayasu min rahmatillah, janganlah kalian berputus dari rahmat Allah. Tetap terus bersemangat, berjuang dalam mengamalkan amal soleh dan menebarkan kebaikan. Kemudian ayat berikutnya, ayat 16, wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, anha, darinya, yaitu neraka, bighaibin, bisa meloloskan diri, dalam artian kabur, ya. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak mungkin bisa kabur dari neraka. Jadi orang fujar itu, orang-orang berbuat syirik, orang-orang yang durhaka, berbuat dosa, maksiat, ya, orang-orang zolim, ya. Ketika dia masuk ke dalam neraka, ya, mereka akan tidak bisa kabur, tidak bisa lolos, seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir kekal di dalamnya. Salah satu dalil selain redaksi dari kata khalidina fiha abada, ya, bahwa orang kafir dia akan kekal di dalam api neraka, yaitu surat Al-Infitor di ayat 16 ini. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak mungkin keluar, lolos, kabur ketika mereka sudah masuk ke dalam api neraka. Dalam sekejap mata pun mereka tidak akan keluar darinya, tidak akan diringankan dari azabnya, dan tidak akan ditolong kepada apa yang mereka minta berupa kematian atau istirahat sekalipun 1 hari. Apabila orang-orang kafir sudah memasuki neraka jahim, mereka akan meminta agar siksaannya diringankan. Jadi orang-orang fujar itu, orang-orang berbuat syirik, ya, orang-orang yang mendustakan tauhid, orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir, mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan, ya. Mereka ketika sudah dimasukkan dalam api neraka, mereka merasakan siksaan api neraka, ya. Mereka meminta kepada Allah, ya, kepada Tuhan mereka, agar siksaannya diringankan, ya. Jadi ketika kita berbicara al-jannah, tentang surga, dan an-nar, neraka, ya, apakah sekarang ada penghuninya? Ada. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Yang konkretnya, yang mudahnya ketika peristiwa Isra dan
Mi'raj, ya. Bagaimana Rasulullah diperlihatkan, ya, neraka seperti apa, para penghuninya, ya. Begitu pun tentang orang yang berzina, ya kan. Ketika itu Rasulullah melihat sebuah besi yang panjang yang dipanaskan, ya, yang dimasukkan ke dalam kemaluannya, ya, sampai tembus ke atas kepala, ya, seperti itu. Rasulullah melihat dan Rasulullah tidak bertanya kepada Jibril alaihissalam, tapi Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau melihat seorang yang dimasukkan besi panjang yang dipanaskan yang tajam ke dalam vaginanya. Tahukah ya Rasulullah, mereka itu ketika di dunia suka berzina, suka selingkuh, seperti itu. Nah, begitu juga Rasulullah melihat orang yang lehernya dirantai, ya, seperti itu, kemudian digeret oleh malaikat Zabaniyah, ya, dirantai lehernya, diikat kencang, ya, kemudian tangannya dirantai, kakinya dirantai, diseret, itu kan. Rasulullah melihat, malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, apakah engkau tahu apa yang dia kerjakan selama di dunia? Rasulullah selalu mengatakan, anta a'lam minni, engkau lebih tahu dariku ya Jibril. Jibril mengabarkan bahwa dia selama di dunia, ya, suka apa? Suka mabuk, suka miras, ya, jadi lehernya, kerongkongannya itu dirantai, diseret oleh malaikat Zabaniyah. Dan juga mereka selama di dunia mempunyai ilmu, ya, tapi ilmunya tidak disampaikan, diamalkan kepada orang lain, dan ilmunya juga tidak diamalkan untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kabura maktan. Dan dia tahu kebenaran, tapi tidak disampaikan kebenaran itu, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang wala tasyaru bi ayatillah, orang yang suka memperjualbelikan ayat-ayat Allah demi kepentingan dirinya, keselamatan dirinya, kepentingan organisasinya, jamaahnya, kelompoknya, ormasnya, demi jabatan dunia. Nah, itulah orang-orang nanti yang lehernya dirantai, kemudian diseret sama malaikat Zabaniyah. Jadi surga dan neraka itu ada penghuninya. Dari zaman Rasulullah sampai detik ini, sampai kiamat. Jadi surga dan neraka tidak kosong, seperti itu, ya. Kemudian orang-orang fujar itu, mereka meminta kepada Allah agar siksaannya diringankan, namun Allah tidak memberikan keringanan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba ayat 30, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu wahai orang-orang fujar, illa adzaban, kecuali azab, kecuali siksaan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 39, ya, dalil bahwa orang kafir itu akan kekal di dalam neraka. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sementara orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan tauhid, berbuat syirik, mendustakan hari akhir, hari kiamat, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Karena sifat dan karakter orang-orang kafir seperti itu, orang fujar, ya, mendustakan tauhid dan tidak ada percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan neraka itu disediakan khusus untuk orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 24, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat
lil kafirin, jika kamu tidak mampu membuat dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka, yang dimana api neraka itu bahannya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Waquduhan nas wal hijarah uiddatil kafirin. Jadi orang kafir, orang fujar dikumpulkan di dalam neraka, ya, disiksa oleh malaikat Zabaniyah, ya, yang dimana bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya. Orang-orang kafir, di samping dia masuk ke dalam api neraka, orang fujar, ya, dan mereka kekal di dalamnya, ya. Nah, kenapa mereka tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat? Karena Allah telah mengunci hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya, dan mereka pasti akan mendapat azab siksaan yang sangat berat. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, pada penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka azab siksa yang sangat berat. Nah, Allah telah mengunci hati dan telinga orang-orang kafir sehingga nasihat atau hidayah tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Di dalam hati mereka, orang-orang kafir itu ada penyakit, ya. Itulah yang membuat mereka mendustakan tauhid dan tidak beriman kepada hari akhir. Bukan hanya ada penyakit, ya, tapi Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang pedih, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka, orang-orang kafir, orang fujar, itu ada marad, penyakit. Fazadahumullahu marada, ya, Allah tambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka mendustakan tauhid, karena mereka mengingkari adanya hari kiamat, hari akhir. Ada yang menafsirkan bahwa penyakit hati yang dimaksud adalah keraguan tentang kebenaran agama Islam, kemunafikan, atau kebencian terhadap kenabian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar merenungkan hari pembalasan, ya. Allah menyuruh kita agar merenungkan hari pembalasan. Di ayat 17 firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Wa ma, dan apakah, adraka, kamu tahu, ma yaumu, apa hari, ad-din, pembalasan, ya. Jadi ad-din di sini bukan agama, ya, bukan hari agama, tapi hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu, ya? Saya sudah menyampaikan, ya, bahwa setiap ada redaksi di dalam Al-Qur'an, ada kalimat wa ma adraka, itu menunjukkan bahwa di situ ada sesuatu, ya, dan rahasia yang sangat besar. Ya, ada peristiwa besar, baik sifatnya, kabarnya berupa kesenangan, kenikmatan, kebaikan, maupun yang sifatnya, ya, kesengsaraan, ya, seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini tentang kesenangan, kebahagiaan, kabar baik, ya. Seperti itu. Al-Qari'ah,
mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal hutamah? Apakah kamu tahu apa neraka hutamah itu? Jadi wa ma adraka ma yaumuddin, ya, tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya. Kemudian diulangi di ayat berikutnya di ayat 18. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tsumma kemudian ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Nah, kemudian Allah mengulangi kalimat ini sebagai bentuk pengagungan terhadap keadaan hari pembalasan. Nah, kenapa di surat Al-Infitor ini diulangi, ya, tentang hari pembalasan? Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap keadaan hari pembalasan. Nah, itu rahasianya di situ. Nah, gaya bahasa seperti ini digunakan agar manusia benar-benar merenungkan, agar manusia benar-benar memikirkannya. Allah mengulang-ulang pertanyaan ini untuk menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana di dalam surat Al-Qari'ah, ya, Allah juga mengulang-ulang pertanyaan dengan model yang serupa. Ya, Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 ada redaksi kata Al-Qari'ah tentang peristiwa besar, tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ini sebagai bentuk pengagungan, ya, terhadap keadaan hari pembalasan. Ya. Dan ketika kita berbicara mengenai hari pembalasan, ya, yaitu hari di mana seseorang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada orang lain sedikit pun, yaitu hari di mana seseorang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada orang lain sedikit pun. Oleh karenanya mereka berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak bisa, ya. Kemudian meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Tapi mereka tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Ya. Kemudian akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beliaulah yang mempunyai syafaat besar dan maqaman mahmuda, kedudukan yang agung pada hari kiamat atas izin Allah, ya, sebagaimana yang terdapat dalam doa sehabis azan, ya. Wa ba'ats maqamam mahmuda. Nah, seperti itu. Nah, di antara dalil bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah insan kamil, manusia paripurna, ya, manusia nomor 1 yang Allah ciptakan di muka bumi ini tentang syafaat kubro, ya, syafaat besar, ya. Karena nanti di yaumul mahsyar hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan ayat yang terakhir, di ayat berikutnya, di ayat 19, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma, pada hari itu, la tamliku, tidak kuasa, nafsun, seseorang, li nafsin, bagi orang lain, syai'an, sedikit pun, wal amru,
dan urusan yauma idzin pada hari itu lillah, bagi Allah. Ya. Itulah hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Jadi pada hari kiamat segala urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan kekuasaan sebagaimana ketika di dunia. Boleh dia di dunia berkuasa, tapi di akhirat tidak bisa berkuasa. Ya, makanya di sini ada redaksi wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan pada hari itu, ya, hari akhirat, ya, hanya milik Allah. Seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum lillah al-wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Kokoh, Maha Gagah, Maha mengalahkan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 26. Al-mulku yauma idzil haq lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Rabb yang Maha Pengasih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Al-Imam ahli tafsir Imam Muqatil, beliau ketika menafsir ayat 19 ini, beliau mengatakan pada hari itu seseorang tidak dapat menolong orang kafir sedikit pun. Jadi seorang muslim walaupun dia punya keluarga, salah satu di antara keluarganya, orang tuanya atau kakak adiknya, paman bibinya yang beragama non muslim, atau dia punya sahabat sejati, ya, kata Imam Muqatil apa? Pada hari itu seseorang tidak bisa menolong orang kafir sedikit pun. Nah, ini dalil. Nah, di antaranya siapa? Rasulullah Nabi Muhammad ingin menolong pamannya Abu Thalib, ya, tetap tidak bisa. Apa kata Allah? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, yaitu tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan juga tidak bisa menolong dirinya sendiri dari azab yang ia terima kecuali dengan izin Allah kepada orang-orang yang dia hendaki dan orang-orang yang diridhoinya. Ya. Pada hal tersebut tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Semua akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Oleh karena itu, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW berkata, ya, kepada kerabatnya, apa kata Rasulullah? Ya masyara Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, la aghni ankum minallahi syai'a. Ya Bani Abdul Muttalib, la aghni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la aghni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah amma Rasulillah, la aghni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Rasulillah, salini bima syi'ti la aghni anki minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah. Aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, yaitu bibinya Rasulullah, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Fatimah, ya, putriku, mintalah kepadaku dari hartaku sebanyak apa yang kau mau.
aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Nah, ini pesan-pesan Rasulullah kepada kerabat-kerabatnya. Dan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a." Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian masing-masing dari neraka, karena aku tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang terdekat Nabi saja tidak bisa diselamatkan oleh beliau, bagaimana dengan orang-orang selainnya? Oleh karena itu, seseorang tidak bisa mengharapkan pertolongan orang lain kecuali jika dia bertakwa dan beriman kepada Allah, yaitu syafaat jika diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Adapun jika dia sudah bermaksiat dan melakukan kesyirikan, kemudian berharap akan ditolong oleh orang lain, maka mustahil Allah mengizinkan pada hari tersebut. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah selesai ya tafsir dan tadabbur dari surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan agar kita bisa menggunakan umur, kesehatan, harta, ilmu, dan segala kenikmatan darinya untuk berada di dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir mengenai fadilah surat Al-Infitar ya. Kalau kita bicara fadilah tidak terlepas dari 4 ya, yaitu keutamaan surat, keistimewaan surat, keberkahan surat, dan rahasia surat. Ada banyak sekali ya. Di antaranya saya sebutkan hanya 3 saja ya. Yang pertama bahwa surat Al-Infitar itu ya, surat yang dimana ketika seorang perempuan, seorang wanita sedang hamil ya, itu mudah untuk melahirkan, baik persalinannya secara normal maupun sesar ya. Insya Allah ketika hamil sampai bulan 9 ya lebih ya, maka proses persalinannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diselamatkan ibunya dan anaknya ya, kalau dia rutin membaca surat Al-Infitar. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang sesar itu luar biasa ya, ada namanya metode ERAX ya, teknologi semakin canggih ya, jadi dengan metode ERAX itu setelah sesar 24 jam bisa beroperasi, bisa beraktivitas ya. Kalau dulu bukan metode ERAX ya, kadang habis sesar 3 hari aja itu untuk bangunnya dari telentang ya, tidur susah, itu luar biasa seperti itu. Bahkan masih ada koloidnya ya, kalau sesar itu di bawah itu ya kayak garis gitu, itu ada bekas koloidnya. Bahkan 4 tahun 5 tahun masih ada sedikit tuh seperti itu. Tapi dengan metode ERAX yang hebatnya luar biasa ya, teknologi ya, maka dia bisa bekas itu hanya garisnya itu samar ya. Bahkan dengan metode ERAX sekarang sesar itu bisa 5 sampai 6 anak. Metode ERAX seperti itu. Nah, maka dengan berujuk surat Al-Infitar insya Allah akan dimudahkan proses persalinannya ya, dan akan diselamatkan dengan izin Allah ibunya dan anaknya. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua ya, dijelaskan di kitab Ad-Dur An-Nadim fi Hawas Al-Quran Al-Azim karya Imam Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yamani Al-Yafi Asy-Syafi'i, bahwa surat Al-Infitar ini ya fadilahnya
orang yang tertawan bisa lepas. Ya. Orang yang tertawan bisa lepas. Ya. Maksudnya apa? Barang siapa yang tertawan musuh kemudian ingin melepaskan diri, maka perbanyaklah membaca surat Al-Infitor. Ya. Insya Allah akan lepas dan selamat dari keburukan musuh. Ya, jadi Imam Abu Mat Abdullah ini ya, itu diberikan informasi oleh sahabat dan muridnya. Jadi kalau kita tertangkap oleh musuh ya, atau kita diculik atau apa ya, tertawan, agar kita bisa lolos selamat ya, maka perbanyak membaca surat Al-Infitor. Bahkan ada kisah ya, dulu para ulama itu ya, ketika ada seorang raja zalim ya, dia dimasukkan ke dalam sijin, penjara. Nah, seperti itu, dimasukkan ke dalam penjara, maka dengan membaca surat Al-Infitor ya, karena dia akan menyelamatkan dirinya ya, maka bisa terbebas. Kemudian yang ketiga, manfaat dari surat Al-Infitor ini bahwa di kitab yang sama masih ya, Ad-Dur An-Nazim ya, Imam Abu Muhammad Abdullah Al-Yafi ini, bahwa surat Al-Infitor ini bisa mengobati penyakit huma ya. Apa itu huma? Yaitu demam ya, penyakit demam. Bagaimana caranya? Ketika kita demam ya, kata beliau itu, kita terus baca surat Al-Infitor. Semoga dengan fadilah Al-Infitor itu demam kita akan berkurang dan hilang. Atau bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil air yang ada di segelas air putih. Kita bacakan ya, misalnya ini gelas ya, kita bacakan surat Al-Infitor, kemudian kita tiup ya, kemudian kita minumkan. Nah, itulah 3 fadilah dari surat Al-Infitor. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar, kandungan dan fadilah dari surat Al-Infitor ini. Baik, jika ada pertanyaan, saya persilakan, atau ingin menambahkan, saya persilakan mengenai surat Al-Infitor. Ya, silakan Pak. Ya, jadi Pak Noto ya, terkadang kita mendengar istilah berbakti ya, itu identik dengan walidain ya, dengan orang tua ya. Jadi di ayat 13 itu kan di surat Al-Infitor ini firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi naim, ya kan? Seperti itu. Nah, berbakti kepada Allah itu seperti apa? Ya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya. Kita taat kepada Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi berbakti di sini maksudnya adalah kita mengimani ya, akan adanya hari akhir. Nah, hari akhir itu masih umum ya, hari akhir ya. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir, hari akhir itu masih umum. Di antara hari akhir itu apa? Azab kubur ya. Jadi yang tidak adanya azab kubur, adanya alam kubur, alam barja, yang adanya sirat, ada yaumul mahsyar, adanya hari kiamat, adanya surga, neraka, seperti itu. Jadi maksudnya berbakti di sini, innal abrara ya kan, sesungguhnya orang-orang yang abror berbakti lafi naim, maka dia akan masuk ke dalam surga naim. Nah, dimana surga penuh dengan kenikmatan. Jadi maksudnya dia mengimani kepada hari akhir ya, dan mengamalkannya. Dengan cara apa?
mempersiapkan diri dengan bekal-bekal amal soleh dia. Seperti itu. Gitu, Pak Noto. Iya, itu. Jadi kalau bicara hari akhir itu masih umum. Yaumul akhir itu umum. Seperti itu. Yaumul qiyamah, hari kiamat bagian dari hari akhir. Gitu. Jadi makanya rukun iman itu ada 6 ya Pak ya. 6. Di antaranya beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu bukan hari kiamat, enggak. Tapi banyak ada orang beriman kepada hari kiamat tapi nggak beriman dengan adanya ada alam kubur, alam barzah, sisa kubur, seperti itu. Ada sebaliknya, dia percaya kepada alam kubur, alam barzah, siksa kubur, tapi dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Bagaimana Allah menciptakan sangat luar biasa dunia ini ya, dengan tersusun rapi, terstruktur ya kan. Gak mungkin yang namanya matahari itu akan akan hancur, bulan bintang akan bentrok. Dunia yang megah ini, yang istimewa, yang Allah ciptakan dengan disetting dengan luar biasa, masa Allah ancam begitu saja, seperti itu. Nah, ada juga orang yang beriman kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur, akan ada siksa kubur ya, seperti itu kan. Tapi dia nggak percaya yang ada namanya itu syirat. Dia nggak percaya yang namanya nanti ada yaumul mahsyar, manusia dikumpulkan semuanya, amal baik amal buruk akan ditampakkan, seperti itu. Seperti itu. Jadi yang namanya hari akhir itu masih umum. Yaumul akhir masih umum. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi, alam kubur, alam barzah, sirat, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul mahsyar, surga, neraka, itu semuanya hari akhir. Makanya kita harus beriman pada hari akhir, harus mengimani semuanya ini. Yang di awal dari alam kubur, ya al-bidayah, ya setelah kita meninggal, maka aniyaya akhirnya apa? Surga atau neraka. Gitu. Kecuali dengan izin Allah, kalau Allah ridho kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan karunia kita wafat langsung tanpa tetap masuk alam kubur tanpa siksanya. Habis masuk alam kubur langsung ke surga tanpa melalui proses hari-hari yang tadi saya sebutkan. Makanya Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu al-jannah, surga. Di spesifikin lagi ya. Surga apa? Al-firdausil a'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Di spesifikin lagi, bigoiri hisab, tanpa hisab. Allahumma inni as'alukal jannah al-firdausil a'la bigoiri hisab, seperti itu. Jadi hari akhir itu seperti itu, bukan hanya percaya pada alam kubur, sisa kubur, hari kiamat, enggak, semuanya seperti itu. Nah, makanya kita harus pelajari juga apa itu alam kubur, apa itu alam barzah, apa itu alam jabarut, apa itu alam malakut, yang mengandung syirat itu seperti apa, yang memasar seperti apa. Dan masing-masing itu mempunyai sifat dan karakternya, seperti itu. Dan itu banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis. Nah, sirat itu seperti apa? Yaumul mizan itu seperti apa? Seperti itu. Kalau surga dan neraka kan udah pernah saya sampaikan kan, tentang keadaan neraka seperti apa kan, para penghuninya, siksanya, makanannya, minumannya kan, dari nanah, darah, buahnya buah apa, nah seperti itu. Nah, seperti bisa tuh request dengan Ustadz Ardi ya, tentang hari-hari akhir itu, karena banyak dijelaskan di dalam hadis di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Di Al-Quran sangat global saja, universal. Nah seperti itu. Nah, seperti karakteristik Rasulullah, ya kan, Pak ya. Nah,
dikeluarkan global, tapi kitab Syama'il Muhammadiyah kan lebih detail ya Pak ya. Nah, sifat khalqiyah seperti apa, khulqiyah seperti apa, seperti itu. Itu Pak Noto. Ya. Jadi yang namanya berbakti itu tidak identik dengan orang tua. Ya. Tapi berbakti di sini adalah dengan hari akhir. Nah, seperti itu. Gitu. Ada lagi Pak yang bertanya? Atau yang menambahkan? Baik, cukup Pak ya. Baik, kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga Allah selalu memberikan kesulitan batin kepada kita semuanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita memasuki surat At-Takwir ya. Surat At-Takwir. Baik, marilah kita sama-sama kita tutup kajian dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.